Dah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini belum pada sarapan ya anak-anak. Bapak soalnya ngerasa kayak salamnya tuh kurang semangat gitu. Gimana? Semangat ya? Oh, masa satu aja dari semua banyak yang ada. Oh, ada juga. Bapak ulangi lagi ya, salamnya yang lebih semangat lagi. Biar kita menuntut ilmunya itu sama-sama dapat berkahnya. Dan tentunya kita lebih bersemangat gitu dalam menuntut ilmu. Ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gini kan benar-benar apa ya, terdengar sangat bersemangat gitu anak-anak. Nah, sebelumnya anak-anak belum kenal kan sama saya, karena saya bapak guru baru di sini anak-anak. Oke, baik, perkenalkan anak-anak, nama saya Prami Nurbiadani, biasa dipanggil Bapak Pram atau Bapak Ardan. Nur itu sangat bercahaya. Nanti ini mending Bapak Pram aja ya. Oke. Di sini Bapak mau nanya nih, gimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Keren banget. Sangat tentunya sehat semuanya ya anak-anak. Bapak harap kita semua dalam keadaan kondisi sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran nih, Bapak mau tanya nih, di sini anak-anak tahu nggak rukun Islam itu apa? Nggak tahu ya. Oke. Jadi Bapak di sini ingin mengajak buat teman-teman untuk yuk mengenal rukun iman dalam Islam. Apa itu iman? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak iman itu apa? Benar, percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada teman ya. Oke, jadi iman itu berarti percaya dengan sepenuh hati. Ketika teman-teman atau adik-adik semuanya menanamkan hati percaya bahwa seluruh alam semesta ini itu ada penciptanya, yaitu kepada Allah, bahwa teman-teman itu sudah menanamkan iman di dalam hati teman-teman semuanya. Nah, sebagai seorang muslim, kita itu percaya kepada Allah dan ajarannya seperti yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita harus percaya dan kita harus mengikuti ajaran tersebut. Terus rukun iman itu adalah dasar dari diri kita, bahwa rukun iman ini adalah fondasi yang menjadi dasar kita untuk percaya adanya Allah. Nah, yang rukun iman ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu iman kepada Allah, bahwa kita percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya. Allah nggak ada 2 ataupun 3, nggak ada anak, nggak ada siapapun ya teman-teman. Jadi Allah itu hanya satu, dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh nyata buat teman-teman ketika iman kita melaksanakan iman kepada Allah, yaitu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah ketika setiap harinya kita itu diberikan rezeki, bisa makan, bisa minum, dan tentunya diberikan kesehatan. Terus yang kedua iman kepada malaikat. Di sini ada yang pernah melihat malaikat? Katanya kan kalau kita sendirian itu kita selalu diawasi oleh malaikat kan, yang kayak sebelah kanan untuk mencatat amal baik, sebelah kiri mencatat amal buruk gitu kan teman-teman. Nah, jadi iman kepada malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka itu selalu patuh kepada perintah Allah dan tidak melakukan dosa. Jadi contohnya seperti malaikat Jibril nih, menyampaikan wahyu kepada para nabi. Terus ada malaikat Mikail mengatur dan mendistribusikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta ini. Contoh sederhananya nih dalam kehidupan kita, yaitu saat seseorang menjaga perilaku baiknya, padahal ia itu tidak tahu tuh malaikat itu seperti apa, namun seseorang tersebut tetap menjaga alam baik dan dia percaya bahwasanya malaikat itu akan mengawasi kita, karena malaikat juga mencatat amal
baik dan buruk kita. Terus iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini ada yang tahu nggak apa aja kitab-kitab Allah? Boleh dong buat siapa? Mas Nafid? Oh iya, Adit Nafid. Apa aja kitab-kitab Allah gitu ya? Adit Nafid tahu? Iya benar. Iya benar, Injil, Al-Quran, Zabur. Nah, benar sekali tadi Adit. Jadi kitab-kitab Allah itu ada Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa, terus kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang kita baca setiap harinya, yang kita baca kaidah-kaidah. Nah, benar banget, itu untuk Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari Al-Quran kita bisa hidupnya lebih tenang, adik-adik. Nah, yang keempat itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya, manusia-manusia yang terpilih. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui, dan yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita itu menjadikan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan kita dalam ibadah dan akhlaknya. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Di sini hari kiamat itu ketika semua manusia itu dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Kita percaya bahwasannya akan ada kehidupan setelah kita semuanya mati. Dan contoh di sini seperti di bidang perdagangan, jujur dalam berdagang. Jadi ada seseorang yang tidak mau berbuat curang, ia tetap menimbang dengan adil, padahal ia itu tidak diawasi oleh orang yang mau membelinya. Di situ karena ia yakin bahwasannya malaikat ataupun Allah itu tahu, dan Allah juga akan membalas perbuatan kita dari yang baik maupun yang buruk di hari akhir nanti. Nah, yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Di sini qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan dari Allah. Contohnya itu seperti kita sabar ketika diberikan musibah, terus kita mengalami mogok di jalan. Di sini adik-adik sekolahnya SMP kelas 7 ini naik motor apa dianterin? Oh, naik kaki. Iya. Oh, naik sepeda. Tambah sehat ya. Oh, mondok, masya Allah. Oke, nah, jadi ketika kita diuji semua musibah itu, kita harus bersabar dan berdoa dengan bersungguh-sungguh serta mencari solusi tanpa mengeluh berlebihan. Bahwasanya setiap yang terjadi pada hidup kita itu Allah akan menggantinya di kelak yang akan datang. Jadi mengamalkan rukun iman ini kita bisa nih adik-adik dengan berakhlak baik. Di sini adik-adik Bapak yakin udah menerapkan itu seperti jujur, amanah. Amanah ini contohnya seperti adik-adik ketika disuruh oleh orang tua untuk membelikan ikan asin di warung, kan amanah tuh. Terus bertanggung jawab, beribadah dengan taat. Di sini adik-adik udah sholat semua kan, udah pada balik kan. Alhamdulillah. Nah, dari situ adik-adik udah melaksanakan sholat, puasa ketika puasa Ramadan maupun puasa sunnah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di sini Bapak menjelaskan nilai Muhammadiyah itu yang dalam perspektif Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah iman mendorong sikap aktif, cerdas, dan berilmu. Di PHIWM atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah iman melahirkan anak mulia dan bertanggung jawab sosial. Dan yang terakhir mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu beriman kepada Allah diwujudkan dengan sikap kejujuran, amanah, dan disiplin. Dalilnya di sini jelas pada surat Al-Baqarah ayat 285, dan
kita udah sampai penghujung materi AIK adik-adik, yaitu kesimpulannya rukun iman adalah 6 hal yang penting harus kita yakini sebagai seorang muslim. Dari ke-6 rukun iman ini kita bisa percaya, kita bisa lebih yakin, dan hidup kita insya Allah lebih terarah lagi. Karena memahami dan mengamalkan rukun iman ini akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Bapak harap adik-adik semua bisa menerapkan itu semua. Dan mohon maaf apabila banyak kata dari Bapak yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya. Bapak mohon ampun kepada Allah. Bapak akhiri bila bisa dilihat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.